Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus bergulir, ada tantangan makroekonomi yang perlu kita pahami. Apa saja isu-isu krusial yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita telusuri. Dalam video ini, kita akan menyoroti berbagai isu penting dalam makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan nilai tukar rupiah. Mari kita bahas lebih lanjut. Masalah ekonomi makro Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Indonesia mengalami pasang surut ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi naik turun, harga barang sering naik atau inflasi, banyak pengangguran, dan terkadang harga malah turun drastis atau mengalami deflasi. Nilai tukar rupiah juga sering berubah-ubah, dan kondisi ekonomi global, misalnya perang di Ukraina, ikut mempengaruhi. Berdasarkan apa yang sudah saya amati, ada 5 masalah yang berdampak pada makroekonomi di Indonesia. Masalah utama: pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Meskipun ada pertumbuhan positif, pertumbuhannya tidak konsisten dan terhambat oleh berbagai faktor. Pulau Jawa mendominasi perekonomian, sehingga diversifikasi ekonomi ke daerah lain sangat dibutuhkan. Inflasi dan deflasi. Indonesia pernah mengalami inflasi rendah di tengah inflasi global yang tinggi, namun tetap ada resiko inflasi dan deflasi yang bisa merusak perekonomian. Pengangguran tinggi. Banyak orang menganggur, dan ini masalah besar yang berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Kurangnya keterampilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan persaingan global adalah beberapa penyebabnya. Job fair besar pun dipenuhi ribuan pelamar. Nilai tukar rupiah fluktuatif. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sering berubah, mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Tantangan global, perang, inflasi global, dan kebijakan ekonomi negara lain sangat mempengaruhi Indonesia. Upaya pemerintah. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi dengan berbagai kebijakan moneter dan fiskal, seperti bantuan sosial, subsidi, deregulasi, dan dukungan UMKM. Fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah ini, Indonesia perlu diversifikasi ekonomi. Jangan terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam, kembangkan industri lain. Peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan pelatihan yang lebih baik. Pengendalian inflasi, jaga stabilitas harga. Peningkatan investasi, bangun infrastruktur dan ciptakan iklim investasi yang baik. Peningkatan produktivitas, dorong inovasi dan teknologi. Penguatan ekonomi dalam negeri. Kembangkan sektor domestik dan ekonomi kreatif. Stabilitas makroekonomi. Jaga defisit anggaran dan inflasi tetap rendah. Singkatnya, Indonesia perlu strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ekonomi makro ini dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua sehingga kita memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu makroekonomi di Indonesia serta berani menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun ekonomi yang lebih baik. Mari tumbuhkan rasa peduli kita. Ekonomi kita adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pelaku perubahan. Ekonomi yang kuat membutuhkan generasi muda yang semangat dan optimis. Sekian dari saya, Bastian Najib Prasetyo. Terima kasih.